Kalian. Dan di akhir khutbah yang singkat ini, kami ingin sampaikan, mumpung kami berada di atas mimbar ini, masalah besar dalam masyarakat juga yang sangat sulit pada saat ini adalah anak-anak muda kita kembali kepada disibukkan dengan masalah game. Kami ingin sampaikan karena di mimbar ini, karena di sini adalah waliul amr, di sini juga adalah orang tua, begitu juga anak muda. Hari ini perjudian dulu itu sudah berpindah hanya di tangan kita. Game yang dimainkan hari ini itu adalah ada perjudian di situ. Hanya dalam kadang sekali duduk hanya 1 jam, 5 jam, 2 juta, 3 juta hilang uang daripadanya. Hanya apa? Gambling dengan game yang dia main. Cukup hanya sekedar search, kemudian hanya usap saja, kemudian nanti kemungkinan akan dapat uang. Beli chip, setelah beli chip kemudian Anda bisa gambling, bisa main judi. Hanya dengan sekedar satu tangan saja yang bergerak, Anda kemungkinan akan untung. Tidak ada, saudaraku sekalian, dalam berjudi itu orang kaya, tidak ada. Tidak ada. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah sudah jelas. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, ya, wal ansab, kemudian menyembelih untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah, ya, rijsun min amali syaitan, najis kata Allah daripada perbuatan syaitan. Fajtanibuh la'allakum tuflihun, jauhilah agar kalian beruntung. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Sesungguhnya syaitan itu maunya dia, kata Allah, an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Orang yang berjudi tidak akan pernah akur. Satu menang, satu kalah. Tidak akan pernah akur. Satu menang, satu kalah. Itulah yang dia inginkan. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Agar kalian jauh daripada ingat Allah, hanya selalu ingat akan uang, ingat akan judi. Karena kalau sudah kalah, ingin supaya menang. Kalau sudah menang, ingin menang lagi. Terus begitu. Ada sebuah studi di Inggris pada tahun 2006. Didapatkan bahwa yang pemain judi ini itu adalah kemungkinan dua. Yang pertama adalah pendidikannya rendah. Yang kedua adalah masalah penyakit jiwa. Kalau pendidikannya tinggi, ada masalah penyakit jiwa. Dan direkomendasikan apa? Bagi yang main judi supaya bisa lepas daripada judi, berpikir secara rasional. Itu saja. Pikir secara rasional. Bahwa sesungguhnya kita punya anak, nafkah untuk anak kita nggak bisa dengan diharapkan daripada judi, saudaraku sekalian. Dan kalau sudah maniak judi, Anda tidak akan terlepas daripada kerugian. Siap untuk menggadaikan apa yang ada, bahkan rumah, sertifikat rumah siap untuk digadaikan demi hanya menginginkan keuntungan yang lebih besar. Maka sebelum terjadi ini, saudaraku sekalian, jangan menolong, jangan membantu perjudian ini ada di tempat kita. Untuk yang membuka kedai kopi, kafe, sesungguhnya Anda kalau menjual chip itu adalah haram hukumnya, tidak halal. Pendapatan daripada chip game yang di situ orang akan berjudi, atau bahkan game secara umum bagi anak-anak kita pada hari ini. Game pada anak kita menjadikan mereka rusak mental mereka, kemudian rusak karakter mereka. Kata-kata kotor di dalam game itu, kemudian maaf ada pornografi dalam game itu. Tidaklah itu menjadi halal pendapatan kita di situ. Anak kita bermain bukan seperti kita main catur. Dulu kita main catur mungkin hanya sekitar 15 menit karena penat, setelah itu tinggalkan. Walaupun demikian para ulama ada yang tidak menghalalkan main catur. Kenapa? Lalai. Hari ini anak-anak main game, nggak ada main game 15 menit. Tetapi dia akan main game berjam-jam dan hari-harinya dengan itu. Lebih naas lagi, mereka tidak tidur malam. Karena pada tengah malam ada poin yang lebih besar. Mereka akan terus begitu. Yang untung siapa? Perusahaan judi dan perusahaan game ini yang semua dari luar. Saudaraku sekalian, jangan rusak generasi anak-anak kita dengan itu. Orang tua juga, saudaraku sekalian. Kalau anak kita, jangan biasakan dengan game sejak dia kecil, walaupun game yang nampak biasa di mata kita saat ini. Orang tua banyak berdalih karena ini dia menangis. Saya katakan bahwa khatib katakan kepada kita semua, saudaraku sekalian, ganti cara berpikir. Lebih merdu suara tangisan anak kita yang kecil karena minta HP, daripada nanti kita akan menangis gara-gara rusak mentalnya, dan rusak tingkah lakunya, dan juga rusak masa depannya. Kalau dia perlu menangis, ajak. Kalau perlu 2 kasur, taruh 2 kasur. Menangislah sekeras-kerasnya. Ayah lebih suka melihat kamu menangis. Kalau perlu 1 kamar, ayah kosongkan 1 kamar, gale-gale di dalam kamar, nggak masalah. Itu lebih enak ayah dengar. Kamu lebih sehat, mengerang habis-habisan. Kemudian bergerak dengan kamu menangis, daripada duduk, diam, main game, otaknya rusak.
Saudaraku sekalian, mohon ini kita perhatikan karena ini adalah generasi milenial hari ini yang menjadi penyakit. Mohon menjadi perhatian kita. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan, identitas kita jaga, kemudian masalah hari-hari kita sama-sama kita membantu untuk menjaganya. Janganlah mencari pendapatan daripada pendapatan yang tidak halal, yang syubhat, apalagi yang haram.